yang disebut dengan takbir rawatib atau takbir yang ditentukan setelah ba'da salah. Sedangkan untuk takbir mutlak atau takbir ghair rawatib hanya mulai malam besok terbenam matahari hari 9 Zulhijjah sampai masuk imam dalam takbir salat Idul Adha. Dan kepada kita sangat dianjurkan malam ini dan besok sebagai hari 9 Zulhijjah untuk kita sunat berpuasa. Jangan ada sedikit pun kekhawatiran dan keraguan pada kita bahwa kalau kita puasa besok ini haram enggak? Tidak ada pemikiran demikian dalam ibadah. Karena ibadah itu dibangun atas dan mukallaf, tidak pada nafsul amri. Berbeda dengan muamalah. Kalau berhubung muamalah dibina didasarkan atas prinsip dan mukallaf dan nafsul amri. Misalnya, menurut dan kita, seorang laki-laki ia telah meninggal dunia sehingga istrinya diputuskan sudah meninggal dunia suami, ia beriddah dan bisa untuk ia melaksanakan habis iddah kawin dengan suami lain. Itu dan mukallaf, masih dan, tapi belum nafsul amri. Dannya yang dibangun berdasarkan ijtihad hakim, berdasarkan dalil yang dibawa bahwa suami seorang perempuan itu sudah meninggal dunia. Berdasarkan ya dalil-dalil yang coba untuk dibangun. Ternyata setelah beriddah, ia kawin dengan laki-laki lain. Beberapa hari atau berapa bulan atau berapa tahun kemudian rupanya salah dan tadi. Dipikir, ditetapkan, diputuskan adalah ia sudah meninggal. Ternyata tidak jadi meninggal. Rupanya masih hidup. Ya. Begitu hidup dia pulang. Begitu pulang. Nikah yang dilakukan atas dasar dan mukallaf bubar. Karena nafsul amri adalah kejadiannya rupanya ia belum meninggal. Saat itu nikahnya tidak jadi. Artinya nikah yang dilakukan itu fasid, rusak. Percuma dia tidak dihukum sebagai orang berzina. Tapi dihukumlah ini sebagai nikahnya syubhat. Dan pergaulan mereka itu adalah selama belum jeda nafsul amrinya itu adalah dihukum juga syubhat. Andai kata anaknya lahir dalam nikah yang fasid itu juga syubhat. Anak syubhat masih bisa dinasabkan kepada ayah syubhat. Beda dengan anak zina. Itu salah satu. Karena itu pak muamalah. Jadi dia kalau dan mukallaf salah, yang betul nafsul amri. Kalau menyangkut rubu' ibadah dan mukallaf. Ya. Dan mukallafnya terutama masalah salat. Menurut dan mukallaf bahwa salat maghrib kita tadi sudah sah. Karena tidak ada sesuatu yang gagal. Tapi habis waktu maghrib nanti masuklah waktu isya. Jam-jam 9 nanti tahulah rupanya bahwa imam tadi adalah batal salatnya. Karena terbuka aurat. Tadi kita tidak tahu. Tahunya setelah tidak ada lagi waktu maghrib. Salat kita sudah sah. Itu dan mukallaf. Nafsul amrinya tadi tidak sah sebenarnya. Tapi sudah sah karena waktunya sudah lewat. Itu salah satu. Berkaitan dengan menyangkut dengan besok juga. Dan mukallaf kita bagaimana? Dan kita memahami dan kita yakini bahwa 9 Zulhijjah itu jatuh pada besok hari Rebu. Ya. Kalau itu 9 Zulhijjah hari itu sunat berpuasa. Berdasarkan
daripada cara melihat bulan yang dipahami daripada hadis Rasul, sumu li ru'yatih wa aftaru li ru'yatih iruma wakmilu sya'bana. Ru'yah di sini untuk bulan puasa, untuk puasa, untuk orang yang yang beridah dengan lihat bulan juga. Orang yang ingin tahu kapan datang haul bagi kita yang ada dagang ataupun ya transaksi untuk wajib zakat juga dilihat dengan ru'yatul hilal semuanya. Semua pakai itu, tanggal itu. Jadi yang disunatkan puasa pada hari tanggal Zulhijjah yang dikenal dengan hari Arafah. Latar belakang Arafah itu bukan karena wukufnya, tapi bukan karena amalan wukuf. Amalan haji ada wukuf, ada sa'i, ada lempar jumrah, ada mabit di Muzdalifah, ada macam-macam. Tapi Arafah ini punya makna yang harus untuk dikenang, yang diingat, dan yang harus untuk disyukuri hari itu. Syukur kita sunat berpuasa hari itu. Apa? Ada yang mengatakan Arafah itu adalah yakinnya Nabiullah Ibrahim atas mimpinya pada malam ke-9 Zulhijjah, bahwa mimpi itu datang dari Allah, bukan gangguan daripada syaitan laknatillah. Sedangkan mimpinya itu sudah datang pada tadi malam sekali, pada malam 8. Maka disebutlah malam itu malam tarwiyah. Maka yang ambil puasa tadi itu disebut dengan sunat puasa tarwiyah. Di saat mimpi tadi malam itu belum yakin dia. Ini ada apa? Datang lagi mimpi kedua pada malam 9. Barulah Araf itu disebut dengan memahami. Ada yang mengatakan bahwa Arafah itu adalah sejarah pada manusia pertama. Adam dengan Hawa di sini ketemu. Ya, di Jabal Rahmah dan segala macam. Jidu makna Arafah. Jadi bukan sunat puasa wukuf. Sunat puasa Arafah. Tanggal Arafah itu kapan? 9 Zulhijjah, punya makna yang cukup panjang, dan itulah yang sunat untuk kita bersyukur kepada Allah, mengenangnya, memperingatinya kepada kita disunat untuk berpuasa. Yang naharnya itu ada lain lagi. Naharnya keagungannya apa? Ma'amalal muslim illa bi'iraqidam. Mengapa? Hari itu pelaksanaannya udhiyah Nabiullah Ibrahim atas mimpi dari malam 9. Hari 10-nya. 10-nya di mana? Di mana kita hitung terjadi 10, di mana kita hitung jadi 9. Itu aja. Karena 4 jam kita berbeda dengan Arab Saudi. Timur Tengah. Timur Tengah 1 Zulhijjah jatuh hari Senin, itu nampak bulan dan tinggi derajatnya sudah di atas 4 ufuk. 4 derajat lebih. Kita di bawah 2 derajat. Tidak mungkin dilihat pakai alat pembesar pun tidak bisa. Apalagi lihat dengan hati. Dan itu banyak riwayat-riwayat. Oleh karena itu tak pernah ragu dengan kita sudah mengikuti terhadap bahwa ru'yah itu adalah dilihat pada malam Selasa. 1 Zulhijjah malam Selasa. Kalau itu dihitung Selasa, maka besok 9. Besoklah 9 Zulhijjah. Dan dalam kitab-kitab Arafah itu 9 Zulhijjah. Arafah yang mana? Arafahnya bagi orang haji, Arafah tidak sunat berpuasa karena dia adalah inti haji, wajib untuk berwukuf di situ sebagai rukun. Tidak sunat berpuasa karena dia sedang perjuangan panjang mulai tadi, dari hari ini, tadi malam tidak tidur-tidur itu dalam proses perjalanan sedang melakukan ibadah haji yang dari Mina ke Arafah, dari Arafah balik ke Muzdalifah, Muzdalifah menuju ke Mina. Ada juga yang balik
untuk ke Ka'bah untuk tawaf ifadah. Habis itu sebelum matahari terbenam, hari nahar hari ini harus sudah ada kembali ke Mina dalam rangka mabit di Mina atau bermalam. Itu. Jadi untuk pengajian kita yang pertama malam ini terakhir, malam besok takbiran, dan selanjutnya nanti kapan diumumkan kembali oleh panitia atau oleh pengurus. Selanjutnya bagi kita semuanya mulai besok sunat untuk berpuasa dan sampai dengan malam besok sunat takbiran sampai dengan masuk waktu salat Id. Kemudian selanjutnya sampai hari ketiga tasyrik untuk kita sunat takbir rawatib setiap habis salat waktu atau salat 5 waktu. Itu barangkali beberapa hal berkaitan dengan masalah kelebihan kurban sudah banyak disampaikan oleh guru-guru, dan sekilas sudah juga saya sampaikan hari itu amalan apa yang paling mulia pada hari Idul Adha yang harus kita lakukan. Maka rata-rata dan masuk di tempat kita diumumkan tadi salat Idnya lebih cepat, yaitu jam 7 pagi. Mengapa? Karena kita pada Idul Adha sunat imsak dari terbit fajar sampai dengan salat Id. Itu yang pertama. Kan ingin untuk bagah-bagah ya dia kameng. Kan perlu bagah-bagah bawai becut temayang pakan baik telat tak leun tu pada lima. Kan nyalatan. Nah yang kadang-kadang dia ni menyu nyalatan. Hanya telatan tu. Bawai becut temayang yang kutubah tu panjang tak telat leun am tu menjebut orang nanti ya kurban. Kan nyangu. Dia kurban put urau teh. Mulai daripada hari nahar, kemudian 11, 12, 13 itu waktunya adalah untuk menyembelih kurban. Jadi bukan buru-buru. Mengapa kita disunatkan lebih cepat salat pada Idul Adha di tempat jam 7? Karena Idul Adha itu disunat, sangat-sangat disunatkan untuk kita imsak. Yang imsak ini ada yang tua, ada yang muda, ada semuanya sunat imsak. Jangan makan apa-apa. Jangan minum apa-apa. Sampai selesai salat. Sampai selesai salat Idul Adha. Karena imsaknya ke sunat untuk berawai becut. Kemudian takbir masih panjang waktunya. Duhur ada takbir, maghrib ada takbir, asar takbir lagi sampai dengan hari tasyrik. Sedangkan Idul Fitri sunat buka duluan. Ya, sebelum salat Id sunat untuk buka dulu, makan dulu sikit, minum dulu sikit. Ya, sedangkan waktunya diperpanjang sebenarnya sampai dengan jam 7:30 atau jam 8. Untuk apa? Supaya luas waktu untuk takbiran. Karena habis begitu masuk imam dalam salat, selesai sunat takbirnya. Duhur dah ada takbir rawatib. Makanya ada sedikit perbedaan sedikit Idul Adha dengan Idul Fitri. Jadi mohon pengertian kepada kita semuanya. Barangkali untuk lebih cepat bisa datang, lebih bagus langsung sudah pakaian yang cukup siap daripada keluar salat subuh. Tak pulang lagi sampai dengan selesai salat Id dengan pakaian salat dan salat persembahyangan. Karena pulang pun paling-paling untuk mandi duluan lah. Karena sunat mandi Id mulai setelah tengah malam sudah sunat. Ya, tak mesti harus jam 6:30. Ya. Baik, itulah beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Semoga kita bisa untuk diterima amal kita, dan berkaitan dengan ada yang hari ini atau besok Idul Adha-nya itu biasa karena berbeda ijtihad. Ya, apa-apa biasa. Tapi kita tetap mengikuti daripada umat Islam yang mayoritas.
hasil dengan istimbat, hasil duduk dan hasil untuk kesepakatan seluruh ormas Islam kecuali Muhammadiyah sepakat bahwa kita salat, kita puasa, kita hari raya berdasarkan ru'yatul hilal au imkan ru'yah. Ru'yah bil ain au imkan ru'yah. Ya, bukan wujudul hilal. Kita menghargai saudara kita yang ia melaksanakan itu, menghitung awal tiap bulan adalah dengan wujudul hilal, walaupun masih di bawah ufuk dan tidak mungkin ru'yah dan tidak bisa dilihat. Itu kita hargai. Namun sebagai umat Islam yang terbaik, kita yang salat hari raya besok tidak perlu disiarkan untuk orang ramai. Yang syiar adalah sesuai dengan anjuran pemerintah. Baik, itulah beberapa hal.